Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel kami di Bekulana. Cahaya mentari sudah terang. Ibu membeli sepucuk jarum untuk sobat berkuis. Selamat datang. Kita ucapkan assalamualaikum. Kita sedang berada di parkiran dan akan menuju ke tempat rekreasi lagi nih sob. Mungkin sobat berkuis sudah ada yang tahu kita kemana. Kita sedang menuju ke wisata Sungai Cingkem Sembilangan yang terletak di daerah Tarumajaya di Kabupaten Bekasi. Untuk alamat lengkapnya ada di deskripsi ya sob. Kalau kita lihat di petunjuknya itu belok kanan ke Jembatan Cinta ya sob. Iya, di Sungai Cingkem ini juga ada ikon jembatan cintanya juga sob. Selain itu, sepanjang perjalanan menuju lokasi disuguhi aneka makanan khas sungai juga loh sob. Di antaranya rajungan, balado, lobster balado maksudnya guys, dan ada juga lobster goreng. Yang ada juga yang udah ditepungin, ada gorengan seperti risol, ketupat, bahkan ada pecel juga sob. Nah ini kita sedang membeli rajungan ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kita sekarang lagi mau naik kapal ke sungai apa ya namanya guys? Sungai Jingkem untuk ke lokasi spot utama hutan mangrove yang indah dan lebatnya sob. Untuk naik perahunya ini, per orang dikenakan biaya kurang lebih 25.000 sampai 30.000 sob. Tetapi harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Itu semua sudah akomodasi antar jemput. Jadi kita nanti akan dijemput kembali di lokasi titik awal ini sob. Nah, ini yang kita tunjukkan adalah ikon jembatan cintanya, Sob. Tetapi sayang sedang diperbaiki, Sob. Jadi kita belum sempat mencoba menaiki jembatan tersebut, Sob. Tetapi jangan khawatir, Sob. Masih ada kok spot utama hutan mangrove-nya. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami untuk menuju spot utama hutan mangrove tersebut ya, Sob. Nah, di spot tersebut sobat-sobat akan disuguhi fasilitas kuliner, kafe, musola, selfie area, spot foto, dan lain-lain sebagainya, sob. Mungkin sobat berkuy, ada yang tanyakan gimana nih keamanannya dalam naik perahu. Don't worry, sob, alias jangan khawatir, sob. Di kapal ini, atau di perahu ini, sudah disediakan pelampung juga loh, sob. Jadi, usahakan kalau kita naik perahu ini, kita ini inisiatif sendiri aja sob untuk mengenakan pelampung untuk keselamatan kita dan untuk keselamatan keluarga kita dan juga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sob. Apalagi di saat keadaan sedang hujan sob. Tentu akan lebih diutamakan menggunakan pelampung ini sob. Nah, ini kita melakukan perjalanan yang berbeda dari sebelumnya, Sob. Kita biasanya melakukan perjalanan darat. Nah, ini kita melakukan perjalanan by sungai atau laut nih. Tapi ini lebih ke sungai sih, Sob. Nah, ini kalau kita lihat ada kapal-kapal yang lalu lalang ya, Sob. Nah, ini kita nanti belok belok kanan nih, Sob. Ya betul sob. Jadi kita di sini bukan pakai speedboat ya sob, tapi kita pakai kapal ya biasa saja lah guys. Nah, ini kalau kita lihat, ini kayak si luar negeri ya, Sob. Aduh, Masya Allah, indahnya kita di kiri kanannya dimunculkan oleh hutan-hutan mangrove, Sob. Dan kalian juga bisa suatu foto maksudnya di kapalnya tuh, kayak di depan gitu tuh guys. Maksudnya sob ya guys. Saya masih belum terlalu itu sama si sob ya guys. Iya, harap maklum ya, Sob. Nah, ini kita sudah mau bersandar di pelabuhannya, Sob. Pelabuhan spot utama dari hutan mangrove, Sob. Nah, setelah kita bersandar, kita akan dikenakan tiket masuknya, Sob. Kalau nggak salah ya, kurang lebih 5.000 sampai 10.000 per orang ya, Sob. Ya, harga masih reasonable deh, Sob. Masih wajar. Nah, ini kalau kita udah berlabuh, kita bisa berjalan-jalan mengelilingi aliran sungai ini, Sob. Nah, dari tempat kita berlabuh, kita bisa melihat eh, hutan mangrove yang lebat dan hijau. Nah, ini ada welcome Sungai Jingkem. Sungai Jingkem Sembilangan, Sob. Kenapa disebut Sembilangan? Karena letaknya di Kampung Sembilangan, Sob. Nah, untuk alamat lengkapnya nanti ada di deskripsi ya, Sob.
Nah, ini kita akan melewati jembatan juga, Sob. Mungkin orang-orang menyebutnya jembatan cinta juga, Sob. Tapi jembatan cintanya ini ada di spot utama hutan mangrove. Nah, ini cuman disayangkan ya, Sob, bagi para lansia tidak ramah dengan lansia, Sob, karena untuk perjalanan ini kita menaiki tangga untuk ke pusat kuliner yang sebelahnya, Sob. Nah, ini tangganya seperti ini, kita cukup tinggi sih, Sob. Nah, ini untuk ibu saya aja naik tangganya ya bisa dibilang agak agak perlu perjuangan ya, Sob. Ya, betul Sob. Jadi kami tidak merekomendasikan ya untuk para pengguna kursi roda dan juga para lanjut usia ya, karena memang dari segi apa namanya ini jembatannya sendiri memang mereka memakai bahan dari kayu dan juga agak tinggi ya Sob ya untuk jembatannya ini. Orang seperti yang tadi dijelaskan oleh suami saya, untuk orang tua kami pun juga pada saat kami mau naik ke atas tangga tersebut agak lumayan sedikit ngeri ya karena memang terlalu tinggi pijakannya antara satu pijakan dengan pijakan yang lainnya. Nah, ini adalah setelah kita melewati jembatan tersebut ya, Sob. Kami sedang mencari-cari makanan ya, karena memang kebetulan pada saat kami ke sana sudah masuk hampir masuk jam makan siang. Nah, di sekitar dermaga ini banyak sekali memang yang menjual atau wisata kuliner ya. Banyak yang menjual kuliner. Namun satu tips dari saya itu adalah jika kalian mau mencari makanan di tempat wisata tersebut, paling nggak kalian harus tahu bahwasanya di sana atau di tempat makan tersebut sudah tercantum tidak harganya. Bukan apa-apa ya, karena kita pernah banyak kejadian-kejadian yang mungkin kalian pernah lihat di sosial media mengenai tentang tidak adanya harga, lalu ditembak harganya tidak sesuai dengan harga pada umumnya lah gitu kan, lebih jauh lebih besar gitu kan harganya. Nah, ini kita setelah kita mencari-cari ternyata kita lebih cenderung dengan tempat makan yang ini ya, dan kebetulan memang ini sudah pernah di-record oleh salah satu televisi swasta dan di situ juga sudah ada daftar harganya. Nah, ini adalah suasana di tempat makan tersebut. Di situ bukan hanya tempat makan, di situ juga ada sedikitlah permainan atau mainan anak-anak ya untuk menghibur anak-anak. Nah, untuk kalian sendiri kalau misalkan datang ke wisata Sungai Jingkem ini harus dipastikan ya, bukan dipastikan sih maksudnya harus kalau paling tidak memakai baju lengan panjang ya, karena memang cuacanya ya tahu sendiri ya namanya kalau ini kan hampir mendekati laut ya, jadi panasnya pol kalau untuk cuacanya pada saat kita ke sana memang suasananya atau cuacanya lagi sinar mataharinya lagi terik-teriknya ya, Sob. Saya teringat dengan istilah ada yang mengatakan bahwa Bekasi itu beda planet, Sob. Sehingga lebih panas dari Jakarta. Tetapi kalau kita berada tepat di bawah pohon mangrove ini, tidak terasa panasnya loh, Sob. Karena pohon tersebut melakukan proses fotosintesis untuk mengubah sinar matahari menjadi oksigen. Sehingga konsentrasi kadar oksigen di sekitaran pohon menyebabkan udara terasa lebih segar dan juga dedaunan pohon yang rindang membuat sinar matahari tidak masuk mengenai tubuh kita secara langsung, Sob. Oleh karena itu, salah satu manfaat hutan mangrove yang ada ini adalah membantu alam dalam mendapatkan fasilitas atau kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Oleh karena itu, kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata seperti di Sungai Jingkem ini, Sob. Di bawah itu ada perahu nelayan yang juga menjual hasil tangkapan loh, Sob. Ada udang, ada ikan air tawar, dan lain-lain sebagainya, Sob. Nah, Sobat Berkuy bisa berfoto selfie di sini dan gratis juga loh, Sob. Ada juga yang menyerupai seperti Menara Monas loh, Sob. Dan alhamdulillah makanan kita sudah habis. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Sob, tidak memvideokan makanan apa yang kita beli di sini. Tetapi harga masih ramah di kantong sih, Sob. Nah, inilah perjalanan kita kembali ke dermaga awal keberangkatan kita. Pengalaman kita ke ekowisata hutan mangrove ini sungguh sangat mengesankan, Sob. Sedikit saya mau cerita ya, Sob. Menurut infonya, rekreasi ekowisata Sungai Jingkem yang ditumbuhi mangrove dengan luas kurang lebih 1,5 kilometer persegi ini
dibangun secara swadaya oleh salah satu forum pemuda setempat, Sob. Dan menurut infonya juga, wisata Sungai Jingkem ini baru dibuka pada tahun 2019 lalu, Sob. Ini bisa mendatangkan ribuan wisatawan per bulannya loh, Sob. Makanya, tak heran dengan adanya ekowisata ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya dan bisa sekaligus melestarikan alam yang patut kita contoh juga, Sob. Dan alhamdulillah kita sudah sampai, Sob. Dan tidak lupa membeli oleh-oleh ikan asin ini, Sob. Harga satu kantongnya kalau nggak salah 10.000 ya, Sob. Harga bisa berubah ya, Sob. Sampai di sini dulu ya, Sob. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana. Kuy.